Hari ini saya akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu peran filsafat ilmu sebagai pengawas utama dalam dunia pendidikan. Bayangkan, filsafat ilmu bukan sekadar konsep abstrak, melainkan alat yang benar-benar membuat pendidikan kita lebih kokoh, bermakna, dan tajam. Saya akan menjawab 4 pertanyaan utama secara bertahap. Yang pertama, bagaimana filsafat ilmu mengamati dan memperkuat keberadaan, keilmuan, serta nilai-nilai dalam pendidikan? Bayangkan filsafat ilmu itu seperti seorang penjaga pintu. Ia mengawasi keberadaan, apa sebenarnya pendidikan itu? Ontologi yang bertanya, apakah pendidikan hanya pemindahan pengetahuan atau juga membentuk karakter individu? Selanjutnya, keilmuannya diperkuat melalui epistemologi. Dari mana pengetahuan pendidikan berasal? Apakah dari penelitian empiris, pengalaman para pengajar, atau teori filsafat? Hal ini menjadikan metode pengajaran kita lebih terukur dan tidak sembarangan. Terakhir, nilai-nilai diawasi oleh aksiologi. Apa makna dari pendidikan? Apakah adil, inklusif, atau sekedar mengejar prestasi? Hasilnya, pendidikan menjadi lebih kuat, tidak terpengaruh oleh tren yang sementara. Misalnya, selama pandemi, filsafat ilmu membantu kita bertanya, apakah pembelajaran daring itu efektif untuk semua anak? Itu adalah penguatan yang nyata. Kedua, bagaimana pendidikan yang memiliki makna dan nilai justru dapat memperkuat kemajuan dalam filsafat ilmu? Ini mirip dengan hubungan yang saling menguntungkan. Pendidikan yang berarti bukan sekedar tentang menghafal, melainkan juga mendorong anak untuk berpikir kritis, memiliki empati, serta berinovasi. Memberikan energi untuk filsafat ilmu. Sebagai contoh, ketika guru menerapkan metode pembelajaran berbasis proyek, murid-murid mungkin tiba-tiba bertanya, mengapa pengetahuan itu penting? Pertanyaan ini menciptakan pertanyaan ontologis yang baru. Atau jika seorang anak dari latar belakang ekonomi yang lemah berhasil berkat sistem pendidikan inklusif, itu merupakan bukti aksiologi yang nyata, yang mendorong para filsuf ilmu untuk merumuskan teori-teori baru. Dengan demikian, pendidikan yang berkualitas bukan hanya hasil dari filsafat, tetapi juga menjadi pengajar bagi perkembangan filsafat itu sendiri. Ini adalah siklus positif yang berkelanjutan. Yang ketiga, mengapa filsafat ilmu disebut sebagai alat analisis ontologi, epistemologi, dan aksiologi untuk mengatasi persoalan pendidikan? Karena persoalan pendidikan seringkali rumit seperti benang kusut, seperti bullying, kesenjangan kemampuan, atau kurikulum yang berlebihan. Filsafat ilmu membaginya dengan jelas. Ontologi menggali hakikatnya. Apa sebenarnya siswa itu? Apakah individu yang berbeda atau hasil dari lingkungan sosial? Epistemologi, bagaimana cara kita memahami proses belajar siswa? Apakah cukup dengan tes atau perlu pengamatan harian? Aksiologi, apa nilai dari yang dihasilkan? Apakah berdasarkan prestasi atau kesejahteraan dengan emosional? Apa hasilnya? Kita tidak sekedar berbincang tetapi menemukan solusi yang tajam. Contohnya, kenapa anak-anak putus sekolah? Alat ini memecahkannya. Ontologi, mereka memerlukan identitas. Epistemologi, pengetahuan yang tidak relevan. Aksiologi, nilai ekonomi keluarga. Boom, masalahnya terpecahkan. Terakhir, contoh konkret penerapannya dalam dunia pendidikan. Yang pertama, kebijakan. Kurikulum Merdeka di Indonesia, pemikiran ilmiah menggunakan ontologi untuk menekankan bahwa belajar berbasis proyek membuat siswa berperan sebagai pencipta, alih-alih hanya sebagai penerima. Epistemologi mendorong penggunaan data, sementara aksiologi memastikan adanya inklusivitas untuk semua latar belakang. Yang kedua, dalam pelajaran PPKN, pendekatan epistemologi dari filsafat ilmu mendorong kita untuk mengubah metode hafalan Pancasila menjadi diskusi tentang demokrasi sehingga pengetahuan menjadi lebih hidup. Yang ketiga, proses pembelajaran. Guru STEM menerapkan pembelajaran berbasis penyelidikan. Ontologi, siswa sebagai ilmuwan muda. Epistemologi, hipotesis yang berasal dari pengamatan. Aksiologi, menghargai kolaborasi dan etika dalam sains. Hasilnya, anak-anak antusias dan tidak merasa bosan. Kesimpulannya, filsafat ilmu bukanlah hal yang abstrak. Ia mengubah ruang kelas menjadi tempat inovasi.